Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Lembaga Lembaga Move Up Training. Apa kabar nih tim seberang? Baik. Alhamdulillah kita mau baik sih ya. Baik. Alhamdulillah. Kita kali ini mencoba dengan format baru. Alhamdulillah kita sudah bisa dibilang bermodal ya. Alhamdulillah. Ini semua berkat doa dari Kiai Tauhid. Ya. Udah meninggal kan? Udah meninggal. Stop. Ya. Di awal tahun ini ya, meskipun sudah lewat beberapa minggu, meskipun sudah lewat berhari-hari, kita harus punya target baru nih. Ini sih menurut saya pribadi ya, gitu kan. Iya. Nah, sini mic-nya sponsor kurang satu. Kayaknya kita kudu beli satu lagi deh kayaknya. Boleh tuh, boleh. Boleh ya? Beli satu lagi nanti lah. Siap. Mumpung ada pakar tanah soalnya. Ciri khas podcast Makrifat kali ini itu memang selalu menyediakan bintang tamu ya, menyediakan bintang tamu. Kadang-kadang sih nggak menyediakan juga bang. Dia aja sendiri mau gitu, rela gitu kan. Iya. Gimana? Perkenalkan dulu. Oh iya, perkenalkan. Saya jauh-jauh dari Sunday Market ini. Anjir. Dari mana? Sunday Market. Oh, Sunday Market. Sunday Minggu ya kan. Market Pasar. Minggu Iya. pasar berarti. Market Sunday. Alhamdulillah ya bisa berkunjung di markas besar Move Up Training. Iya. Nggak besar juga. Benar juga sih. Belum bayar nih. Bentar lagi ditagih. Iya, alhamdulillah. Tanggal 5 ya? Anjir, apal banget. Iya, alhamdulillah nih host kita Arafat dan grup sebelah yang sudah berupaya untuk membangun proyek ini. Dan perkenalkan dulu, nama saya Maulana Iksan Setiadi, bisa dipanggil Maul, bisa dipanggil Lana, tapi jangan digabung. Nanti ya jadi Lana Iksan Setiadi. Sebenarnya Sudah mulai. Sebenarnya dari tadi kita diam. Ini kita bukan terpesona dengan opening Anda. Iya, betul, Kita betul. kangen aja Anda suka ngalor ngidul. Tahu dari tadi. Kita kangen aja. Selamat sangat kenal ya Bang Maul. Iya, alhamdulillah juga ajang silaturahmi buat kita semua. Iya. Ya kan, terlepas dari pandemi ini, tapi kita nggak boleh biasa. patah semangat, tetap terus semangat dan terus berkarya. Salah satu karya yang kita ciptakan ya ini. Pak, ini maaf Pak. Coba saudara Maul mukanya hadapin ke kamera deh. Iya. Gitu dong. Kayaknya kebanyakan tidur deh. Kayaknya dia ngeliatin kita mulu bertiga. Iya. Terpesona gitu. Betul, terpesona. Jadi Anda Iya. tuh sering gimana? berkaraoke, sering nyanyi. Tolong dong pegang mic-nya yang bener gitu. Tunjukkan Ini gitu. era 2021. Jadi mic harus agak nungkik. Ini audionya nggak masuk lo. Gimana gitu. sih? Susah banget dikasih tahu bahasa dua. Oke. Cek. Oke. Kita harusnya kompak loh. Ini kita udah satu frame, harusnya kompak. Kita ngelawan mereka gitu. Iya, kita juga mau lawan. Kita cari dulu amunisinya ya. Nggak? Iya. Gitu. Ini gue garuk-garuk nanti ya. Enggak. Ini bukan sponsor ya. Apalagi tadi? Sponsor. Oh, sponsor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita Iya. Biasanya bintang tamu tuh yang disajikan, ini bintang tamu yang bayar. Makanya itulah kerennya. Iya. Kalau nggak kayak gitu nggak bakal diajak. Iya. dia tahu selanya soalnya. Ngomong yang lebih enak ya. Kerekut masalahnya. Iya. Biasanya saya soalnya mikir dia. Pak kata-kata yang Iya. baik kayak gimana. Ya udah, balik ul. Gimana 2021 ini tanggapan lu sebagai orang yang melihat
bahwa ini sebuah kesempatan, ini sebuah peluang di tahun ini tuh gimana lu menanggapinya? Ya, kita harus banyak bersyukur satu atas apa yang sudah dicapai di tahun 2020. Apa nganggurnya banyak? Alhamdulillah, nganggur itu kan urusan masing-masing. Tapi kita bersyukur ya diberi kesehatan, kan, lancar rezeki, ya kan. Terus kedua kita juga harus inovatif. Ya kan, inovatif di sini ya harus berkembang ya kan, nggak boleh kalah dengan keadaan. Saya punya cerita begini. Aduh, gimana? Ini mohon maaf nih kepada tim B ya, tolong ini mau di-cut langsung atau gimana ini? Ini kan masalah. Gus Tauhid sampai jongkok loh. Jadi suatu hari gini, kita kan tahu kondisi pandemi ini kan masyarakat serba susah. Iya. Perusahaan banyak yang pilot, terus kedua juga beberapa orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Iya. Ada salah satu teman saya, dia kerja di bagian perusahaan angkutan desa, sebut saja Gojek lah, ya kan. Iya, dia merasa mengeluh kehidupannya, katanya dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Akhirnya di tahun 2020. Bang Andi kenapa keringetan? Nunggu ceritanya soalnya. Oh iya. Di tahun 2020 dia ini merasa kenapa ya kok nggak ada perubahan di dirinya. Akhirnya suatu ketika bertemu dengan saya dan saya coba untuk bangun semangatnya dan akhirnya kita mencoba untuk berwirausaha. Jadi Bapak motivator ya. Alhamdulillah punya gambaran lah kalau ketika kita membantu sesama tentu rezeki itu akan kebuka seperti itu. Amin. Gimana nostalgia ya? Iya. Ketika Maul ngomong dan kita ngomong sesuatu nggak didengerin sama Maul. Kasih ya. Tetap aja jalan terus. Kita ngomong di tengah-tengah, komentar tengah-tengah, jalan terus dia. Aduh. Gua kira udah berubah ternyata masih. Tapi itu ciri khasnya Maul lah. Iya. Akhirnya begitulah. Pokoknya berjalan dengan waktu di masa pandemi ini kita harus inovatif, kreatif dan imajinatif. Iya. Masya Allah. Jadi bisa seperti itu. Jadi ya peluang itu datang karena ada kesempatan, ya kan. Kesempatan ada karena monopoli dana umum. Bisa dibilang begitu. Iya. Iya. Ya begitu. Intinya kita punya strategi, punya rencana yang bisa kita bangun dan kita planning. Mungkin itu aja dari saya, Saudara Rafat. Iya. Mungkin dari ke seberang ada yang tanya, adik-adik. Ini Ade. Nanti ada yang lebih tua daripada gue. berarti Maul ini merupakan orang yang tadi nggak terjawab berarti pertanyaannya. Jadi 2021 ini punya tujuan atau enggak atau apa gitu? Punya kan? Pasti punya. Setiap Pasti punya. manusia ketika tahun berganti. Setiap manusia kok Anda menjudge setiap manusia punya tujuan? Ya kan karena dia nggak punya tujuan hidup, dia tidak ada perubahan. Tapi ada orang yang let it flow loh. Ya, lagunya ada, oh, lagunya berarti aja ada. Mereka terbanyak untuk kesenangan mereka. Itu Jadi, salah. Salah. Wah. Jadi salah. Kok Anda mulai menilai orang lain itu salah atau benar? Ya karena kan ketika dia mulai memahami kesenangan mereka lupa dengan waktu demi masa. Kan ada bahwa manusia Kalau kesenangannya itu memberikan dia rizki, kalau kesenangannya itu memberikan dia ini. Anda jangan jadi penonton aja dong Anda. Ini saya ribut juga saya. Bangke. Ya intinya, ya kan setiap orang tuh punya passion masing-masing. Baik dari segi buruk, segi baiknya, itulah passion setiap orang. Jadi di setiap langkah, setiap detik itu orang manusia itu diberi kesempatan. Jadi Bang Maul, saya mau tanya nih Bang sama Bang Maul. Ih gimana Bang Ande? Iya, berarti orang yang nggak punya tujuan dia salah dong. Ya kenapa dia tidak punya tujuan? Saya balik tanya lagi. Bahwa hidup di dunia ini kan harus punya tujuan. Ada. Oke. Berarti orang yang ketika di awal 2021 kemarin dia nggak punya resolusi, salah dong. Ya dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk berubah dirinya. Salah nggak? Salah nggak masalahnya? Untuk menjawab salah atau tidak, kita kembalikan ke diri dia sendiri. Kalau saya banyak salah, ya kan, berarti dia tidak memahami esensi dari apa yang ada dalam dirinya
untuk mengalami perubahan tuh. Oh gitu. Wise sekali loh. Sekali loh. Ponakan saya banget. Ini begitu. Ada tamu. Ya. Kita Sini, Pak. Masuk aja Pak sini. Kita butuh pasukan. Mic-nya kurang nih. Gorengan juga kurang. Ya apa aja sih Ki, kita mah Iya. terima. Jadi gitu, Saudara Arafat. Oke. Tapi gini kalau menurut gua ya. Siapa yang nanya ya? Sebut nama dulu dong. Aduh keringetan gua. Keren nih. Sudah mulai naik. Nama saya Tauhid, RT dari Jepang. Tadi yang ada hajinya katanya meninggal. Iya, itu yang tadi. Oh, yang tadi. Beda. Nah, jadi orang salah nih kalau dia nggak punya resolusi. Kita kayaknya bosen gitu. Usia kita itu masih bicara tentang resolusi. Tapi kenapa kira-kira orang tuh banyak banget yang nggak pernah mau memiliki tujuan hidup baru di tahun baru, resolusi gitu kan? Iya. Kira-kira Bang Maul sebagai pakar apa anjir? Lu pengen ngasal susah, Iya. pengen beneran juga susah. Apa ya? Sebagai orang yang diundang di sini secara dadakan, Heeh. Nah, kenapa orang nggak punya resolusi? satu, dia kehilangan semangat hidup. Anjir. Kedua, Kan lu kayak ada banyak aja. Satu. Apa tadi yang pertama? semangat hidup. Satu ya. Dia nggak punya Iya. semangat Semangat hidup. hidup. Kedua, dia merasa hidup dia itu ibaratnya tidak ada impact yang bisa bermanfaat dari diri dia. Ketiga, dia tuh terlalu terlena dengan waktu. Jadi apa yang menjadi penyebab itu ya kebiasaan dia. Mungkin dia kurang memperluas pergaulan atau memang dia kurang menangkap banyak peluang atau memang dia kurang bersyukur atas kayak kita diberikan cobaan gitu. Jadi tidak punya gairah lah dalam hidup gitu. Jadi ada istilah 5L itu. Apa tuh? Apa? 5L itu ya. Betul. Anda lupa kan? Nah, Mau saya bantu? iya. Nah, Apa? Apa Arafat coba? phone a friend dong. Saya juga lupa. Apaan nih, Saya Pak? juga. Ya kayak lemas lesu, dia nggak punya energi. Jadi ya 5 Itu baru dua lemas. Dua, Ya, males. Ya, lesu. karena kita berlima, coba kamu jawab satu. Masa Bapak yang statement kita yang jawab. Iya. Ya. Mungkin dari pertanyaan itu bisa ada LL lain. Jadi nanti saya tambah jadi 10L gitu ya kan. Itu yang saya jawab. Oke. You're Jadi amazing. Yes, I can do it. Fantastico. I can do it. semua aja slogan merek disebutin semua. Aduh. Maul memang beda. You'll never walk alone. Iya. Lanjut. Alone. Apalagi nih, saudara? Tapi Dan sekarang mulai longsor. Kan tadi di puncak longsor. kok pindah topik kita? Tapi di sini kayaknya kita pindah. Ada. Jadi kalau menurut topik sendiri gimana nih? Apakah penting resolusi ini ataupun tujuan-tujuan di 2021 ini? Ataukah karena gue ngelihat lu nih ya sebagai seorang salah satu keluarga gitu kan? Kayaknya Selalu bahagia. keluarga panutan gitu kan? Enggak, dia kan harta yang paling banyak keluarga. Cuman keluarga yang dia punya harta. Lu gak punya apa-apa dong. Lumayan cuy jual ginjal gue Itu tau 500 miliar modal kita semuanya. Serius? Iya. Cobain yuk. Lu dulu. Oke. Menurut gue pribadi sih resolusi itu penting. Tapi bukan hanya resolusi yang penting sih. Bagaimana menjalankan hidup. Oke. Percuma ada resolusi kalau aktivitas kita tiap harinya monoton, aktivitas kita tidak selaras dengan apa yang kita harapkan, tidak. Jadinya pokoknya kalau misalkan teman kita semuanya punya tujuan, ya fokus ke tujuannya, lakukan aktivitas yang mengarah lah minimal ke tujuan tersebut. Ya orang nganterin barang aja nggak mungkin kan pakai GPS nyasar kemana-mana, harus arah.
Kalau Iya. nyasar kan bahaya. Betul. Kita dikomplain. Iya. Belum pernah kan dapat bintang 1? Tidak, karena saya tidak nari. Tapi kalau kita datang tepat waktu, Iya. pelayanan yang bagus, uang tipnya gede. Wah, ini sudut pandang siapa nih? Kadang saya. Soalnya berlaku untuk multiple profesi itu. Iya. Jadi ketika kita mempunyai tujuan ataupun tadi apa yang dibilang Hmm. resolusi dan sebagainya, Iya. jangan terlalu banyak resolusi. Hmm. Resolusi itu yang paling pasti adalah surga, Asik. husnul khotimah. Masya Allah. Kalau kita punya landasan resolusinya husnul khotimah, insya Allah dunia dan akhirat aman. Aman. Iya, iya, iya. Hebat kan gue? Gitu terstruktur gitu ngomongnya, tertata gitu, jangan kayak kita. Emang dia ada bau-bau ustadznya sih sebenarnya. Nah, itu untuk baru pengen gue selamatin lo dulu. Aduh. Ituin lagi. Kenapa di kota kagak belajar cuman. Gembel. Nonton bola doang. Hebat. Hah? Lanjutlah berikutnya Bang Andi mungkin. Menurut Bang Andi apa nih resolusi itu apa sih Bang? Coba. Kalau orang banyak yang bilang resolusi itu penting, bagi gua sih nggak juga. Sebenarnya pentingnya itu resolusi itu harus langsung beraksi. Kalau lu nggak beraksi, itu cuma jadi fantasi. Asik. Berima gitu ya? Iya. Resolusi tanpa aksi akan menjadi fantasi. Oke. Iya, karena lu akan jadi ya udah cuman sekedar bikin tujuan tapi habis itu tidur. Ya terus akhirnya kan jadi fantasi, jadi hayalan yang semu Iya, ini gitu. pengalaman Iya. dia selama 34 tahun. Berapa tahun? 34 tahun. Kalau 35. Itu lagi. Feeling gua bener. Iya. Iya, jadi contoh bener banyak contohnya. Nah. Ya kan, bikin resolusi mau nikah tahun ini gagal lagi, mau nikah tahun ini gagal lagi. Tapi tahun ini insya Allah berhasil. Amin. Doain. Gua lah. Ya, Soalnya begitu sih. soalnya wajah calonnya juga udah menimbulkan tanda-tanda nih, kita lihat nih nanti. Amin, mumpung lagi komat. Salat yuk. Ya kalau gua sih itu ya, resolusi kalau misalkan ada yang anggap penting ya silakan. Terus ada juga yang anggap seperti gua nggak penting resolusi, yang penting gua jalanin aja, ya nggak masalah. Bener apa kata Bang Maul, sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing. Tapi yang penting dari itu semua adalah kita ini hidup Ya, hidup lah. Maksudnya kita ini hidup jangan berpikiran kita ini ingin berkompetisi sama orang lain. Jadi main cepet-cepetan. Ada yang mau cepet nikah, cepet-cepetan sukses, cepet-cepetan kaya, jangan. Ya Ada udah. lagi yang cepet-cepet nggak baik, Bang. Ada, iya sih. Oh, belum paham. Iya. Apa ya? Oh iya. Kalau itu nanti lah ya. Gue tahu sih sebenarnya, cuman gue lupa. Tahu tapi lu. Iya. Ya kayak gitu sih. Nah. Yang penting lu jangan anggap lu kompetisi sama orang lain. Sebenarnya musuh yang paling harus dihadapin bukan orang lain, tapi diri lu sendiri. Asik. Diri sendiri. Oh, diri sendiri salah. Kamu salah nanti gue ya. Iya, luar biasa ya Bang Arafat. Itu gitu ya, diri sendiri lah. Jadi yang harus lo lawan tuh bukan orang lain, bukan Maul, bukan Tauhid, bukan Topik, bukan Bang Arafat, bukan Andi, tapi diri lu sendiri. Berarti Ketika Andi. lu berhasil mengalahkan diri lu, insya Allah ada jalan menuju Roma. Yoi, menang kan pakai dendam. Roma, Pinci Perno. Ya begitu sih kata gue Bang Maul. Jadi intinya itu, intinya perbaiki diri aja deh buat di tahun ini, kedepannya biar baik. Yoi. Luar biasa, Bang. Intinya perbaiki diri di tahun 2021. Yes. Terima kasih Bang Andi untuk statementnya. Ini masalahnya tamunya elu. kita Iya. masih punya satu lagi nih Bang Tauhid. Menurut Bang Tauhid apa sih resolusi itu sendiri Bang? Ya, resolusi sama yang tadi udah pada jelasin lah. Cuman memang kesalahan orang, kenapa dia nggak punya resolusi, atau dia mau menjalani hidupnya seperti apa, air mengalir gitu ya. Karena dia nggak kenal sama resolusi itu apa, atau apa tujuan hidup dia nggak paham. Akhirnya karena kekurangan pengetahuan terhadap tujuan hidupnya, yang terjadi adalah ikut-ikutan.
lihat temen buka usaha pengen usaha, lihat temen buka pengen buka. Apaan tuh? Awal tahu yang jelas dong. Jelas nyata bigu. baju makanya ya. Iya, Baju dagangan baju maksudnya. dagangan. Oh iya. Berarti Agus dong ini. Gus, cariin Gus. Jadi menurut gue tuh karena kita nggak kenal sih tujuan hidup kita, akhirnya jalan terseok-seok. Lihat orang pengen jadi lawyer, Padahal gitu. Padahal Padahal mampu. enggak, bukan gitu sebenarnya. Oke aja Oke, pengen nggak masalah jadi sih, ya. lawyer, pengen jadi pengusaha, pengen kerja di kantor atau dia punya bisnis sendiri, sebenarnya sah-sah aja. Cuman permasalahannya pengetahuan kita terhadap apa yang ingin kita tuju itu harus mumpuni juga. Betul. Iya. Jadi harus kita kejar, pengen jadi apa nih, tahun ini pengen nikah, cari cewek juga enggak, gimana bisa nikah. Aduh. Subhanallah. Pengen punya duit, kerja aja enggak, pengen punya duit itu gimana ceritanya. Yang dilihat marketplace terus ya kan, semuanya dimasukin di dalam troli. Tapi nggak pernah belanja. Udah 30 aja. Ya kan nggak ada actionnya. Ya kita mah sabar. harus didampingin ya. Harus didampingi. Sama mobile banking. Aduh, untung gue udah dihapus. Itu juga ya, pengen nggak banyak utang gitu kan. Tapi di tahun ini pengen nggak banyak utang, tapi mohon maaf gitu yang teman-teman masih pakai kartu kredit gitu kan. Kontrol itu, karena itu yang membuat apa ya, peluang utang-utang kita bakal jadi nambah. Tutup segala hal yang kita tidak inginkan itu terjadi dan buka selebar-lebarnya jalan yang mana tujuan yang pengen kita tuju. Itu aja sih menurut saya, karena kita harus bisa mengenali apa di tahun ini kita mau seperti apa, mau jadi apa, tujuan hidupnya bagaimana, itu tergantung diri kita. Bener yang tadi dikatakan oleh Bung Andi, musuh terberat adalah diri kita tuh. Musuh Betul. terberat. Saya. Ya karena Anda paling berat. Gitu. Karena kita yang lebih tahu kelebihan dan kekurangan kita. Oke. Kalau lagi ngobrol rame-rame gini pasti ada yang namanya excuse kali ya. Kita ada banyak alasan lah. Saya mendewakan diri saya berbicara, teman-teman berbicara, keluarin ide-ide bagus. Coba di mana saat kita paling jujur sama diri kita sendiri? Saat apa Bang Maul? Saat kita ketimpa musibah. Ya itu apa harus, masa Tuhan kasih musibah tiap hari biar kita kenal sama diri kita? Oh iya, dikit saya boleh tanya sama Bang Maul enggak? Apa? Ini kan gue belum selesai Oh ngomong. iya benar, maaf ya. Lama. Tolong dengerin ini. Tolong dengerin. Jangan dari Iya kan? Ibu Segar. Oh iya betul. Waduh. Segarnya ada belakangnya Segar Sari. Ada 17 kali. Jadi kita jujur, coba kalau kita lagi sendiri renungin diri kita tuh, kelebihan dan kekurangan kita akuin, kelebihan kekurangan kita, hingga akhirnya kenal siapa diri kita sebenarnya. Baru kita kenal Tuhan yang itu yang memiliki hidup di muka bumi ini. Pengen jadi apa kalau dekat sama Tuhan mah enak. Kita makan sekarang sama Tuhan sok dekat. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa kepalanya mau Gatel PA. gatel ya? Karena nggak biasa pakai bando yang begini. Kecil begini ya. Iya kan? Ada playboy ya. Ya kalau menurut gua gitu sih, kita jujur sama diri kita Iya. sendiri, mau jadi apa silakan, asal memang yang baik-baik gitu kan. Kenali tujuan kita dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh, nggak cuma ikut-ikutan. Itu aja sih. Dari pengalaman hidup Bang Tauhid mungkin ada yang Lo bintang tamu ya. diceritain Iya, gitu. kita yang nanya Diceritain. dulu. Apa. Nah, ini bukan Harapan mulai magabut. ini pertanyaan direct aja. Ya, nggak usah bintang tamu, itu pertanyaan direct. Iya, Ya kan? bukan sih. Ada pengalaman hidup yang ketika kita tahu gitu diri kita tuh seperti ini gitu. Jadi pengalaman hidup yang menempa menjadi Bang Tauhid lebih percaya dan yakin, wah gue udah tahu nih diri gue seperti itu apa. Kira-kira yang bisa dibagikan oleh teman-teman atau pemirsa di rumah mungkin. Asik, sumpah, asik. Ini Ya, Ali ada yang lagi di toilet. Di rumah aja. Itu anak gua apa loh? Ya kalau menurut gue pasti teman-teman sama lah. Ketika memang lagi masa sulit biasanya begitu. Ngerasa diri
kayaknya lagi hina banget, apa lagi down banget hidup kita. Jadi baru tuh kebuka cakrawala berpikirnya. Kalau kata guru kita bareng-bareng ya. Oh iya, insyaallah. Namanya ICOS tuh. Icos. Apa panjangannya sih? Intelligent Control of Survival. Sekali lagi ya, Intelligent Control of Survival. Yang artinya Anda tahu. Pare. Itu pernah di Paris. Saya pernah di Inggris. Enggak boleh sombong, enggak boleh sombong. Nggak boleh sombong ya? Kabur makta indallah itaqullu ma alun. Artinya cakep. Itu bukan fun. Lanjut. Betul tuh, jadi kalau kita lagi terhimpit tuh teman-teman, baru tuh cakrawala berpikir kita nyala. Ya kan? Nah, permasalahannya kita kalau lagi down, apa yang kita lakuin? Lagi patah hati, dengerin lagunya lagu mellow. Melo gue slow. Akhirnya jadi kapan kau gantung cerita gitu kan? Lagi digantungin nyanyi lagu itu, jadi enggak. Bapak jangan curhat dong. Iya. Saya nonton. Mana otaknya? Nah, ntar di kolom komentar YouTube ini perhatikan menit kesekian. Langsung. Aduh. Catat. Iya. Abis udah. Ntar gue mention si X. Aduh. Enggak, dia balik lagi. Pokoknya kalau saya sih hidayah Tuhan itu datang memang kita mau raihnya apa kita mau nunggu. Kalau kita mau raih, jalanin hidup sebaik-baiknya jadi orang baik. Hidayah itu mau kudu diraih. Nah, kalau kita nggak mau raih hidayah, tunggu aja. Nanti Tuhan kasih hidayahnya lewat cara yang sesuai Tuhan. Misalkan aku nggak mau pakai jilbab gitu ya. Terus tiba-tiba rambut aku berpitak gitu, baru aku pakai jilbab gitu kan. Bisa gitu. Iya kan, bisa gitu kan ya. Beda-beda. Yang tadinya gue pakai baju neckbong gini kan karena badan gue keker. Tau-tau kena tipes. Jadi kurus, akhirnya bajunya diturunin gitu kan. Iya. Ternyata ada kayak gitu loh. Ada sama kelekbong, ya kan? Karena bulu ketek kagak berhenti numbuh. Kok bilang? Anjing gue kebayang. Tolong yang lagi makan jangan dibayangin ya. Jangan dibayangin. Dipotong numbuh aja. Cepet banget aja. Tapi menurut gue sih gitu sih Bang Maul. Kayak mau pilih, mau ambil jalan itu apa mau nunggu. Jadi jangan ada alasan di saat apa kita bisa naik motivasi kita itu. Oke. Ya harus kita ambil lah. Ini ya udah Bang Maul ya, saya ambil aja nih. Saya izin nih. Saya izin. Iya. Tapi saya mau nanya sama Bang Maul nih. Iya, coba. Mic-nya coba. Gitu ini Bang Maul. Saya dengar Bang Maul sekarang kerja di Badan Pertanahan ya? Iya. Berarti tiap hari kerjaan ngukur tanah ya kan? Iya. Pernah nggak ngukur tanah 1 kali 2 buat Bang Maul sendiri? Iya. Pertanyaan bagus itu. Pertanyaan bagus. Pertanyaan Ya bagus. ini kan mumpung podcast yang bermanfaat. Iya, podcast betul. bermanfaat. Sama-sama mengingatkan juga. Mengingatkan Iya. gitu. Kita ngukur tanah orang bermeter-meter. Pernah nggak sih kita ini ngukur tanah buat kita 1 kali 2? Kalau gua 2 kali 2 kayaknya ya. Pas Bang Ali meninggal orang ziarah. Ini dadu pegang. Udah. Udah. Ya, sampai jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.